Halo guys, kembali lagi dengan Raid Channel. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu setia nonton video-video di channel ini. Dan untuk teman-teman yang baru mampir ke channel ini, alangkah baiknya teman-teman tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan langsung saja gas Raja Pemborosan. Lalu Raja Yan pun mengingatkan tentang perkataan Jinglong. Hei Jinglong, ingat apa yang kamu bilang? Jinglong pun sungguh sangat terkejut. Ini masalah besar. Tuan muda, Raja Yan, Raja Yan adalah orang yang sangat luar biasa. Dia mengkambing hitamkan orang-orang untuk rencananya. Ayo pulang, di rumah masih ada harta karun yang menungguku, ujar Jinglong pada bawahannya. Tuan, lalu bagaimana dengan Putri Hansan? Tanya dukun cabul guys. Bagaimana? Sial. Aku tidak akan menyerah pada seorang wanita, teriak Jinglong yang menggebu-gebu guys. Dan hal itu pun dapat pujian dari 3 orang bodoh ini. Namun setibanya Jinglong di rumahnya, ternyata di rumahnya sudah ada Putri Hansan yang terlihat sedang ngeteh bareng bersama ayahnya Jinglong guys. Melihat Hansan yang sudah ada di rumahnya, Jinglong pun sungguh sangat terkejut. Lalu Lin Peng berkata, ini adalah adegan yang sungguh sangat hangat antara mertua dan calon menantunya. Dan hal itu pun membuat Jinglong langsung mencentang si Lin Peng guys. Ayo kalian berdua, hei lancang, kenapa kau di hadapan Tuan Putri tidak sangat sopan? Namun tiba-tiba Putri Hansan menyiram kepalanya ayah Jinglong dengan ayah dalam teko. Hei, bagaimana cara bicaramu dengan Jinglong? Lalu terlihat ayahnya Jinglong yang sudah basah kuyup. Dan Putri Hansan berkata, Paman, maafkan aku, tanganku sungguh sangat licin. Tidak masalah, jawab ayahnya Jinglong. Hei Jinglong, ikuti aku, ucap ayahnya yang membawa Jinglong keluar. Hei, kenapa Putri Hansan datang ke rumah kita? Tanya ayahnya pada Jinglong. Ayah, jangan khawatir, aku akan mengusirnya. Anakku, kamu sungguh sangat hebat, kita tidak boleh bersalah pada Tuan Putri, jawab ayahnya. Jinglong pun merayu Tuan Putri Hansan dengan gombalan-gombalan mautnya guys, yang membuat Putri Hansan terlena. Hansan, sebenarnya aku ingin menggunakan kata-kata cantik untuk menggodamu. Namun setelah dipikir-pikir, yang paling cantik adalah dirimu. Jinglong, kamu itu seperti buku. Semakin kulihat, semakin ingin kutiduri. Ucap Putri Hansan pada Jinglong guys. Melihat gombalan-gombalan yang dikeluarkan kedua sejoli ini, membuat 4 orang ini sungguh sangat kena mental guys. Yang pada intinya Jinglong menggunakan trik ini untuk bisa mengusir Putri Hansan keluar dari rumah keluarga Li guys. Adegan-adegan bermesraan pun mereka perlihatkan. Dan hal itu pun dilihat oleh para bawahan Jinglong, termasuk ayahnya sendiri guys. Lalu singkat cerita, Putri Hansan pun pergi dan Jinglong mengantarkan Hansan ke depan pintu keluar. Hal itu pun membuat dukun cabul sungguh sangat kagum terhadap Jinglong guys. Namun terlihat Lin Peng yang sungguh sangat-sangat terpuruk karena melihat kehebatan bosnya yang merayu wanita. Hal itu pun membuat Lin Peng sungguh ingin belajar bagaimana cara merayu wanita kepada Jinglong. Bos, setelah aku melihat bagaimana bos menggoda wanita, aku jadi mengerti untuk apa aku punya batang besi dan apa gunanya kedua tangan ini, ucap Lin Peng pada Jinglong, yang langsung dijawab oleh Jinglong guys. Hei Lin Peng, jangan begitu. Kamu masih menggunakan kedua tanganmu untuk kebahagiaanmu. Itu sungguh sangat memalukan, ucap Jinglong guys. Tahu ya maksudnya apa? Colai guys, colai. Kalau kalian bahagia dengan seperti itu, fix kalian adalah keturunan si Lin Peng guys. Kemudian Lin Peng pun meminta-minta Jinglong memohon untuk bisa diajarkan bagaimana cara menggoda wanita. Lin Peng, bukan bagaimana caranya atau bagaimana ilmunya, tapi ini adalah murni bakat dari diriku sendiri, ucap si Jinglong. Namun dengan Lin Peng yang merengek-rengek pada Jinglong, pada akhirnya Jinglong pun mengajari sesuatu pada si Lin Peng guys. Lalu kemudian Sin pun memperlihatkan Jinglong dengan ayahnya yang berada di sebuah taman. Ayahnya pun berkata, Anakku, aku tahu kamu punya kehebatan, tapi untuk Tuan Putri, tolong hati-hati. Ayah, jangan khawatir, aku tahu batasannya, jawab Jinglong. Ayahnya pun terlihat senang karena Jinglong bertindak hati-hati. Ya, tidak salah karena kau adalah benihku, ucap ayah Jinglong, yang membuat Jinglong sungguh sangat kena mental guys. Dasar ayah yang tidak tahu malu. Jinglong, aku akan pergi dulu melihat adik pertama dan adik keduamu, ujar ayahnya yang sambil pergi meninggalkan Jinglong. Ayah, sudah sungguh sangat benar-benar tidak normal, ucap Jinglong dalam hati. Lalu kemudian dukun cabul datang. Tuan muda. Lalu kemudian kita diperlihatkan Jinglong yang sudah berada di tempat biasa mereka mengobrol. Selamat Tuan, rencana pertama sudah berhasil. Rencana ini sungguh sangat berbahaya.
Aku percaya pada Tuan, ucap dukun cabul itu guys. Dengan melihat situasi kali ini, Tuan muda dirumorkan telah membunuh suaminya Putri Hansan. Aku memiliki rencana untuk memanfaatkan situasi ini, ujar dukun cabul itu guys. Hei, apa maksudmu? Tanya Muang. Lalu dukun cabul itu pun menjelaskan, saat pendapat orang lain di luar sana sedang naik-naiknya, tidak ada gunanya untuk kita menyangkalnya. Karena semakin menyangkal, maka orang-orang akan semakin merasa bahwa Tuan muda lah yang melakukannya. Hei, lalu bagaimana? Tanya Jinglong. Muang pun tersadar bahwa ternyata dukun cabul ini memiliki suatu kemampuan. Maafkan aku, dulu aku merendahkanmu. Sebenarnya Tuan Muang tidak perlu banyak memuji. Sebenarnya aku hanya punya sedikit kemampuan, tatap muka, Feng Shui, dan latihan bersama. Hal itu pun membuat Muang tertarik pada dukun cabul itu dan mengobrol banyak hal, yang membuat Jinglong sungguh sangat marah. Hei, kalian berdua, cukup. Lalu kemudian terlihat cuaca di luar sungguh sangat gelap, dan banyak petir yang menandakan akan turunnya hujan. Dan terlihat Lin Peng yang sedang memikirkan kata-kata yang Jinglong katakan kepadanya. Namun tiba-tiba dia melihat kereta kuda milik kakaknya. Dan dengan diiringi hujan yang begitu lebat, Nona Lin pun datang menghampiri rumah keluarga Li. Jinglong, ini masalah bisnis. Namun saat masuk ke dalam ruangan pun terkejut melihat latihan yoga yang dilakukan Jinglong dengan Muang secara bertatap-tatapan. Hei, kalian, apa yang kalian lakukan? Tanya Nona Lin. Nona Lin, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Sebenarnya kami sedang melakukan penyelidikan tentang satu olahraga yang namanya yoga. Dari kepala ranjang sampai ujung kaki sungguh sangat luar biasa, ucap Muang, yang membuat dirinya langsung ditampar Jinglong. Diam kau. Jinglong, aku percaya padamu. Namun Jinglong menjawab dengan jawaban senyuman anehnya, yang membuat Nona Lin pun, ini baru aneh. Kecuali kamu mengajariku berlatih juga. Bila tidak, bagaimana aku bisa tahu ini benar atau salah? Ucap Nona Lin pada Jinglong. Lalu Muang pun bertanya, apakah kau ingin berkelahi dengan kakak Jinglong? Lalu tiba-tiba datang si Lin Peng. Hei, berkelahi apa? Kakak, bawa aku, ucap Lin Peng yang langsung ditatap dengan tatapan kematian dari kakaknya. Jebret, terlihat Lin Peng yang terlempar dan sudah ada benjolan di kepalanya guys. Kakak, iya aku salah, mohon jangan potong uang jajanku, ucap Lin Peng pada kakaknya. Jinglong, kemarilah, aku pinjam waktumu sebentar untuk berbicara, ujar Nona Lin. Namun saat Nona Lin berjalan, hal itu pun dilihat oleh Muang dan dukun cabul guys. Mereka pun berujar, wah ini adalah legenda besar dan putih. Wah, bakpao ini sungguh sangat besar. Tidak, bakpao ini sungguh sangat putih, ucap mereka berdua guys. Yang berakhir dengan amukan tangan Jinglong. Lalu setelah mereka mengusir orang-orang di dalam, Jinglong pun bertanya, Nona Lin, apakah kamu benar-benar ingin berlatih denganku? Ya, memangnya tidak boleh, jawab Nona Lin. Hei, ilmuku sungguh sangat tinggi. Satu pukulan dapat menyentuhmu. Kamu bilang menyentuhku? Sentuhan seperti apa? Tanya Nona Lin. Aku akan mengajari kamu. Mulai sentuh dari sini. Suara itulah yang terdengar dari luar oleh para bawahan Jinglong, yang membuat mereka berpikir bahwa Jinglong sedang melakukan sesuatu dengan bercocok tanam guys. Lalu Lin Peng pun terkejut dengan kata-kata itu. Dia pun membuka pintu. Kak Jinglong, kamu jangan lakukan itu jika kamu tidak ingin menikahi kakakku. Lalu Jinglong pun berkata pada Nona Lin, ini namanya jurus sentuhan burung. Benarkah? Iya. Ucap Lin Peng yang sungguh sangat terkejut dengan kata-kata burung guys. Hei Lin Peng, kamu jangan mengaku lagi. Percaya atau tidak, aku akan meratakan dadamu, teriak Jinglong dengan kesal. Bos, dadaku memang rata. Kalau begitu aku akan membuatnya bengkak. Si Lin Peng pun berkata, kalau begitu aku saja yang menyentuhnya. Setelah dipikir-pikir, aku bisa merasakannya sambil dia mengesangi guys. Dan hal itu pun langsung membuat dirinya tercentang oleh Jinglong dan Nona Lin. Nona Lin, mengenai latihan, kita sudah cukupkan saja sampai di sini. Sebenarnya apa yang membuatmu datang ke sini? Apa yang ingin kau bicarakan? Jinglong, apakah aku harus bicara terus terang? Yang lagi-lagi bawahan dari Jinglong mengganggu guys. Dia mengintip dan lagi-lagi terjatuh masuk menobrak pintu. Lantas melihat itu, Li Jinglong pun langsung mengusir mereka. Lalu tiba-tiba Jinglong berkata, Nona Lin, sebenarnya bukannya aku tidak punya perasaan, tapi aku sekarang sudah menikah. Lalu aku bagaimana? Kamu sudah melihat seluruh tubuhku. Memangnya bagian mana yang tidak pernah kau lihat? Aku harus bagaimana Jinglong? Ucap Nona Lin yang meminta pertanggungjawaban Jinglong. Ucap Jinglong yang kebingungan. Dan dia pun menyalahkan orang sebelumnya yang membuat kekacauan sebesar ini. Tapi dia pun mengingat apa yang pernah dia lakukan terhadap Nona Lin. Lalu Jinglong pun menyerahkan sebuah pisau kepada Nona Lin. Nona Lin, Sisi sungguh sangat baik padaku. Aku tidak mungkin bisa melukainya.
Mengenai hutangku, gunakan pedang ini untuk menusukku 2 kali. Anggap saja sebagai tebusan, ucap Jinglong pada Nona Lin. Setelah Jinglong menyerahkan sebuah pisau pada Nona Lin pun menjawab, "Hei, kamu lebih baik memilih mati daripada menikahiku?" Jinglong pun menjawab sambil membayangkan sisi, "Di dunia ini ada yang lebih menakutkan daripada kematian," gumam Jinglong. Lalu tiba-tiba Nona Lin pun mengambil pisau itu dan hendak menusuk Jinglong. Namun setelah itu Jinglong pun berkata, "Astaga, Nona Lin, apa kau benar-benar ingin membunuhku?" "Ah, sakit." Suara yang terdengar dari luar oleh Dukun Cabul, Muang, dan Lin Feng. Dukun Cabul pun berkata, "Sekali sakit, kedua kali akan lebih nikmat," ucap Dukun Cabul dengan memasang wajah mesumnya, guys. Namun Lin Feng ternotis, Hei, tunggu dulu. Yang berteriak sakit itu adalah bos. Jangan-jangan." Mereka pun terkejut dengan hal itu. Lalu kita pun diperlihatkan ke sisi Jinglong yang ternyata Nona Lin hanya menggertak Jinglong. Nona Lin pun dengan kesal berkata, "Sejak kecil sampai besar, aku adalah wanita yang berbakat. Apapun yang ku mau, tidak ada yang bisa aku tidak dapatkan. Hanya kamu yang berani merusak kesucianku. Tapi kamu malah membuangku seperti sampah." Jinglong pun teriak ketakutan, guys. Lalu kita diperlihatkan ke sisi Tuan Putri yang sedang ditodong pedang oleh Luan Yu. Luan Yu berkata, "Walaupun kau seorang putri, tapi aku tidak akan memaafkanmu." Para pelayan Tuan Putri pun meminta Luan Yu melepaskan Tuan Putri. Lalu Tuan Putri bertanya, "Luan Yu, apa yang kamu lakukan?" "Hei, jangan pikir aku tidak tahu. Aku tahu kamu diam-diam pergi ke rumah Jinglong. Apa kamu ingin melanggar kontrak?" tanya Luan Yu. Tuan Putri pun mengelak dengan ucapan Luan Yu. Namun Luan Yu tetap saja membawa Tuan Putri, "Hei, ayo ikut denganku ke rumah Li Jinglong untuk membuktikan aku benar atau salah." Lalu kita pun diperlihatkan ke sisi Nona Lin yang menangis kecewa terhadap Jinglong. "Sampai kapanpun hutangmu tidak akan bisa kamu bayar. Aku sungguh sangat benci kepadamu, Jinglong." Jinglong hanya bisa meminta maaf pada Nona Lin. Namun Nona Lin menjawab lagi, "Jika kata maaf berguna, untuk apa ada penjara?" ucap Nona Lin. "Hei Nona Lin, kamu ingin menuntutku apa? Mengintip mau mandi ya?" "Hei Jinglong, jangan lupa setengah bisnismu ada di tanganku," jawab Nona Lin. "Percaya atau tidak, aku Linier akan membuatmu besok menjadi orang miskin," ancam Nona Lin pada Jinglong. Jinglong pun bangkit dan bergumam, "Yang paling mengenaskan untuk setiap orang adalah hidup tanpa memiliki uang," gumam Jinglong. "Jinglong, kamu pikirkan baik-baik. Apakah kamu mau menceraikan Peng Sisi dan menikahiku atau bangkrut seumur hidupmu?" Jinglong pun menjawab dengan antusias, "Aku hari ini Li Jinglong. Walaupun aku bangkrut, aku tidak akan menceraikan istriku." Namun setelah itu Jinglong memohon pada Nona Lin, memohon di atas kakinya, guys. "Nona pendekar, tolong lepaskan aku." "Hei, integritas merusak," jawab Nona Lin. Kemudian kita diperlihatkan kediaman Li Jinglong. Terlihat di sana Luan Yu yang sedang menyeret Tuan Putri, dan hal itu pun dilihat oleh para pelayan keluarga Li. Pelayan-pelayan itu pun bergumam, "Wah, Tuan Muda hebat. Hari ini 3 wanita sekaligus mendatangi kediaman Tuan Muda. Dia sungguh sangat hebat." Para pelayan pun menyebut Jinglong sungguh sangat beruntung. Namun ada seorang pelayan wanita yang mengucapkan, "Hei, apa yang disebut beruntung? Hari ini beberapa wanita berkumpul sekaligus. Menurutku ini adalah sebuah neraka." Kemudian saat Luan Yu masuk ke dalam ruangan, yang Luan Yu lihat adalah saat Nona Lin memegang dagunya Li Jinglong, guys. Hal itu pun sontak membuat Luan Yu dan Tuan Putri marah. "Ah, Luan Yu, Tuan Putri datang. Ayo duduklah. Kebetulan sekali, hari ini aku dengan Jinglong sedang membicarakan bisnis," jawab Nona Lin. Tatapan intimidasi pun diperlihatkan oleh Luan Yu dan Tuan Putri pada Nona Lin yang tak percaya dengan ucapannya. Jinglong dan Nona Lin pun merasa ketakutan, guys. Tiba-tiba saja Luan Yu memotong meja, guys, seperti biasa ya. "Apa kau pikir aku buta? Mana ada bicara bisnis, mulut harus menempel dengan mulut lagi." "Kamu tenanglah sedikit," ucap Jinglong, dan terlihat Dukun Cabul yang sedang bermain gitar, guys. Dan langsung kena centang sama si Jinglong. Dan langsung saja si Jinglong ditodong pedang oleh Luan Yu, guys. Luan Yu pun berkata, "Ternyata kamu selingkuh sana-sini, dasar kau bajingan. Hei, barusan kau memanggilku si manis, sekarang kau bermesraan dengan siluman rubah ekor 9, Lininger, dasar bajingan," ucap Tuan Putri. "Hei Jinglong, di antara kami bertiga, kamu pilih siapa?" teriak Nona Lin. Jinglong pun terkejut, "Haha, kesalahan apa yang pernah aku lakukan hingga terjadi musibah seperti ini?" Tidak sampai di situ, ternyata Liu datang. "Tuan Muda, gawat, Nyonya datang ke sini." Sontak hal itu pun membuat Jinglong sungguh sangat terkejut.
Astaga, apakah langit ingin membunuhku hari ini? Ujar Jinglong dalam hati. Dan terlihatlah Feng Sisi dengan dua pelayannya datang, lalu dia membuka pintu. Dan Jinglong menjawab, istriku. Namun ternyata yang disangka datang adalah istrinya. Ternyata itu adalah cucu Kaisar Yunwen, guys. Hei, barusan kau memanggilku istriku? Bos, maaf. Aku kira yang datang adalah istriku. Kemudian terlihat ada 3 wanita yang sedang bersembunyi di ruangan Jinglong, guys. Cucu Kaisar. Aku kira yang datang istriku, ternyata kau. Apa yang membuatmu datang hari ini ke sini? Tanya Jinglong pada cucu Kaisar. Jinglong, aku dengar kau terlibat dalam kasus pembunuhan suami Hansan. Aku datang ke sini untuk membantumu. Jawab Yunwen pada Jinglong. Jinglong, tapi saat aku datang ke sini, aku mendengar hal menarik lainnya. Aku dengar barusan Raja Yan datang ke sini. Jinglong pun terkejut dengan ucapan Yunwen. Lalu Jinglong teringat dengan sebuah sejarah yang dimana nantinya Raja Yan dan Yunwen akan berperang dan Yunwen akan mati di lahap api. Gawat, mereka berdua adalah musuh, ucap Jinglong dalam hati. Kemudian Sin pun memperlihatkan Jinglong yang sedang duduk dengan Yunwen, guys. Dikarenakan Jinglong sungguh sangat panik, tak terasa Jinglong mengeluarkan banyak keringat. Yunwen pun bertanya, Jinglong, mengapa hari ini kau mengeluarkan banyak keringat? Tidak ada apa-apa, hari ini cuaca sungguh sangat panas, jawab Jinglong. Jinglong, barusan Raja Yan datang, kau tidak mengatakan apapun kan? Jinglong, semakin dekat kau dengan para pangeran, maka semakin dekat dengan kesuksesan. Kamu tidak usah khawatir, ucap Yunwen pada Jinglong. Namun respon dari Jinglong sungguh sangat kebingungan. Hal itu pun membuat Yunwen sungguh sangat marah. Jinglong, kamu jangan bilang sudah terbiasa menjadi pecundang hingga kau melupakan pekerjaanmu. Yang ternyata dahulu kala Jinglong dan Yunwen membuat sebuah kesepakatan yang dimana Yunwen meminta Jinglong untuk menjadi mata-matanya untuk mendekati para pangeran. Yunwen sungguh sangat percaya pada Jinglong dan kelak ketika Yunwen menjadi kaisar, Jinglong adalah tangan kanan milik Yunwen, guys. Mendengar penjelasan itu pun Yunwen menambahkan, tentu saja beberapa waktu ke belakang kau sudah bekerja cukup keras. I love you sayangku. Ucap Yunwen pada Jinglong, guys. Jinglong, kamu jangan khawatir, aku akan menjaga kakek kaisar. Dan dengan perjanjian kita, aku harap kamu tidak membocorkannya pada siapapun. Yunwen, bila dibocorkan bagaimana? Kau harus dibunuh, jawab Yunwen pada Jinglong. Namun lagi-lagi Putri Hansan mengeluarkan suara yang terdengar oleh Yunwen. Hei, apakah ada orang di sini? Tanya Yunwen pada Jinglong. Tentu tidak ada, Yunwen. Namun saat Yunwen hendak melihat ke kolong meja, tiba-tiba saja pedang Luan Yu yang ada di atas terjatuh dan mengenai kepala Yunwen. Cerak, terdengar suara pedang yang jatuh mengenai kepala Yunwen, guys. Yunwen pun terlihat sedikit kesakitan, guys. Dia pusing dan dia berujar, aku siapa? Aku di mana sekarang? Jinglong, itu tergelincir. Maaf, aku tidak sengaja, bisik Luan Yu pada Jinglong. Cucu kaisar, aku bisa menjelaskannya. Lalu Jinglong pun teringat dengan sebuah metode penyembuhan menggunakan es batu, guys. Cucu kaisar, mungkin karena cuaca sungguh sangat panas hari ini membuat cucu kaisar sungguh sangat pusing. Aku memiliki sesuatu yang menarik. Ini akan menyembuhkanmu dari pusing. Bila cucu kaisar tidak percaya, kau boleh mencoba penemuanku ini, ucap Jinglong sambil menyerahkan es batu, guys. Bagaimana cucu kaisar? Itu sungguh sangat nyaman kan? Tanya Jinglong. Iya, ini sungguh membuatku nyaman. Cucu kaisar pun berencana menggunakan es batu itu untuk suatu hal yang membuat Jinglong sungguh sangat terkejut. Dan entah apalah yang akan mereka lakukan nantinya, guys, dengan es batu itu. Jinglong, kita harus bicara secara serius sekarang. Mengenai kasus Yin King, aku memiliki rencana yang bagus untuk Putri Hansan dan kau. Benarkah? Ya, tentu saja, ucap Yunwen. Lalu terlihat Nona Lin yang sedang mengintip. Sialan, ternyata dia ingin membantu Hansan untuk menyelesaikan kasusnya. Caraku ini adalah, namun sebelum melanjutkan, cucu kaisar pun hendak meminum air yang ternyata baru dituangkan oleh Nona Lin. Dan itu adalah air panas. Saat cucu kaisar meminum itu, dia pun berteriak, panas. Cucu kaisar, apakah kau baik-baik saja? Tanya Jinglong. Untung saja ada es batu ini, jadi aku tidak merasa kepanasan. Separuh nyawaku hampir hilang, Jinglong, ucap cucu kaisar. Wah, cucu kaisar sungguh sangat hebat, jawab Jinglong. Cucu kaisar, cepatlah bicara tentang maksudmu ini, ucap Jinglong pada cucu kaisar. Jinglong, caranya cukup mudah. Aku akan memaksa kakek untuk segera mencarikan suami baru untuk Hansan.
Aku merasa Niu Langsan cukup baik, ujar cucu kaisar yang didengar oleh Putri Hansan. Biarkan Niu Langsan yang mengambil peran ini, maka dengan begitu tidak akan ada yang mengingat kematian Yin King yang tiba-tiba, ujar cucu kaisar pada Jinglong. Hahaha, caraku ini sungguh sangat baik kan? Ucap cucu kaisar. Jinglong, kebenaran itu tidak penting. Lalu kebenaran itu bagaimana? Namun, saat mau melanjutkan, tiba-tiba kaki cucu kaisar digetok oleh palu oleh putri kaisar yang sudah tidak tahan dengan ocehan Yunwen, guys. Oh Tuhan, teriak cucu kaisar yang terdengar oleh Lin Feng, Muang, dan dukun cabul, guys, yang lagi-lagi mengira bahwa Jinglong melakukan sesuatu tusuk rudal pada cucu kaisar, guys. Jinglong, di rumahmu ini ada hantu seperti apa? Apakah ada jebakan untuk membunuh? Tanya cucu kaisar pada Jinglong. Cucu kaisar, tentu saja tidak ada apa-apa di sini. Tolong percayalah padaku, cucu kaisar. Percaya kepalamu. Cepat angkat meja ini dan biarkan aku melihatnya. Jinglong pun sungguh panik dengan ucapan cucu kaisar. Aduh, gawat. Namun, saat dilihat ke bawah meja, cucu kaisar pun terdiam melihat apa yang ada di bawah meja. Cucu kaisar, mohon aku bisa menjelaskannya, teriak Jinglong. Jinglong, apakah alasan ini yang membuatmu aku tidak ingin melihatnya? Tanya cucu kaisar, yang ternyata di bawah meja ada boneka kucing dengan bertulisan memanggil harta. Jinglong, apakah ini adalah rahasiamu untuk menjadi kaya? Lalu kemudian terlihat Putri Hansan yang pindah dari persembunyiannya ke tempat Nona Lin. Hal itu pun membuat mereka bertengkar. Hei, kau jangan pindah ke sini, ini tidak akan cukup. Oke, kalau begitu maka kamu pindahlah dari sini, teriak Putri Hansan. Suara apa itu? Yang ternyata suara pertengkaran antara Nona Lin dan Putri Hansan terdengar oleh Yunwen. Yunwen, ini pasti tikus. Di rumahku sungguh banyak tikus. Yunwen, apakah kamu ingin pulang dulu? Tanya Jinglong yang sungguh sangat panik dengan keadaan yang ada di tempat itu, guys. Hei Jinglong, pulang apanya? Rencana kita belum selesai kita bicarakan. Lalu terlihat Jinglong yang menyuruh Yunwen keluar dari rumahnya. Nanti saja bicaranya, kalau diteruskan akan ada masalah yang besar. Ini tidak benar, aku merasa kamu menyembunyikan sesuatu dariku, ucap cucu kaisar yang kesal pada Jinglong. Tentu saja tidak ada yang kusembunyikan, jawab Jinglong yang ketakutan. Lalu terlihat Yunwen yang hendak membuka tirai untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Lalu terlihat Liu yang sungguh sangat panik karena mengira Jinglong dan cucu kaisar sedang melakukan sesuatu hal yang tidak senonoh. Ini adalah cinta yang sungguh sangat murni, ucap dukun cabul. Aku sungguh tidak percaya, ucap Lin Feng. Yunwen pun membuka tirai itu. Yunwen, kau bisa mendengar penjelasanku, ucap Jinglong. Hahaha, Jinglong, tidak kusangka ternyata kau sungguh imut, ucap Yunwen pada Jinglong, yang ternyata di balik tirai itu ada patung Buddha, guys. Jinglong pun terkejut melihat patung Buddha itu. Cucu kaisar sungguh memiliki selera yang tidak berguna. Mana ada imut seperti ini, ucap Jinglong dalam hati. Bagaimana? Yunwen, kamu percaya padaku kan sekarang? Tanya Jinglong. Iya, nampaknya aku terlalu curiga. Ayo kita keluar sebentar. Yunwen, aku akan memperlihatkan sebuah harta padamu. Harta seperti apa? Harta besar atau kecil? Atau bisa memanjang atau memendek? Tanya cucu kaisar. Yunwen, kau benar-benar berpengetahuan. Ya, tentu saja, ucap Yunwen. Namun, saat hendak mau berjalan, tiba-tiba saja Luan Yu terjatuh, guys, karena sudah tidak kuat menahan tangan dan kakinya memegang kayu di atas rumah Jinglong, guys. Dan hal itu pun membuat Tuan Putri dan Nona Lin meledek Luan Yu. Kumpu seperti apa? Sungguh tidak berguna, bahkan dia tidak bisa menahan untuk bersembunyi. Aku sudah tahu dari awal bahwa Ki Luan Yu tidak bisa diandalkan, ucap Tuan Putri dan Nona Lin. Dan hal itu pun terdengar oleh Yunwen. Dan pada akhirnya Yunwen pun mengetahui di tempat Jinglong ada 3 orang wanita. Namun hal itu pun tidak berakhir begitu saja. Tiba-tiba saja, ada seseorang yang membuka pintu, yang ternyata itu adalah Feng Sisi. Suamiku, aku dengar kau menyembunyikan wanita, tanya Feng Sisi. Nyonya, teriak dukun cabul dan Lin Feng.